Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Minarto, kami persilahkan. Terima Mari kasih. kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, urapi hamba-Mu dalam waktu yang singkat ini untuk menyampaikan sebagian isi hati-Mu di PD Mulia Industri pada saat ini. Sampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu dengan sederhana apa yang harus kami lakukan di tahun 2022 ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, senang sekali di awal tahun minggu ketiga ini bisa kembali dipercayakan melayani di PT Mulia Industri. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat tahun baru semua. Untuk semua yang saat ini ada di Zoom pada saat ini, ibadah singkat doa pada saat ini. Nah, mari buka Alkitab kita di dalam Yehezkiel 26. Yehezkiel 36. Saya bacakan saja buat Bapak Ibu ya, mengingat waktu. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, saudara, saya yakin dan percaya waktu yang berlalu tidak pernah bisa diulang. Apa yang sudah lewat tidak dapat dikembalikan. Mau tidak mau, suka tidak suka. Hari ini Bapak Ibu dengan saya sudah memasuki minggu ketiga di tahun 2022. Suka duka mungkin sudah kita alami ya, baik kemenangan maupun kekalahan sepanjang tahun mungkin 2021. Tetapi puji nama Tuhan, kalau hari ini kita ada di tahun 2022 di minggu ketiga ini, satu bukti penyertaan Tuhan sempurna buat kehidupan kita. Nah, mumpung baru 3 minggu saudara, biasanya setiap memasuki awal tahun, setiap kita baik hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan itu punya doa permohonan, punya resolusi. Apa yang harus kita kerjakan memasuki tahun 2022 ini. Kalau porsi saya sebagai pendeta yang melayani dalam misi penginjilan di suku-suku terasing, ya misi penginjilan pedalaman, selama COVID ini saya benar-benar boleh dikatakan orang sampai bilang pendeta gila lah segala macam, karena saya banyak, justru di tengah COVID ini saya banyak masuk pedalaman, bahkan seminggu itu bisa 2-3 kali saya pelayanan di Waria, di Orang Gila, di kolong-kolong jembatan yang ada di seluruh wilayah Jakarta, Jabodetabek ini, saudara. Tapi puji Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Saya dengan tim memang ada beberapa orang yang kena, tapi puji Tuhan sampai hari ini saya dalam kondisi yang sehat. Nah, biasanya memasuki tahun yang baru, kita ini melakukan satu doa resolusi. Kalau saya porsi sebagai hamba Tuhan, saya sudah kirim ke Bu Lena beberapa video YouTube singkat saya, ada yang 6 menit, 7 menit, sampai 8 menit paling lama. Bagaimana Tuhan itu bekerja selama COVID ini. Justru saya mengunjungi hampir 10 lokasi pedalaman yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan nanti tanggal 15 Februari saya berangkat ke pedalaman Papua. Dan resolusi saya sebagai pendeta, tentunya saya diberi beban oleh Tuhan untuk membangun 1000 gereja di seluruh pedalaman Indonesia. Dan satu bukti penyertaan Tuhan yang sempurna, selama 3,5 tahun ini sudah 150 gereja berhasil didirikan di seluruh pedalaman. Bahkan kemarin di tanggal 15 November sampai 2 Desember itu misi terlama yang pernah saya lakukan selama saya memimpin misi pedalaman, itu selama 3 minggu, dan ini adalah misi terberat karena saya pribadi memimpin misi ini harus jalan kaki selama 6 hari 6 malam. Kuku kaki saja sampai hari ini belum tumbuh, saudara, karena kemarin lepas terjadi pembusukan, ada yang 5 kuku, ada yang 7 kuku, saya pribadi 5 kuku hilang. Tapi sangat sukacita ya, dari pelayanan misi ini begitu banyak yang orang yang dibaptis, dan yang menjadi gol kemarin itu sempat heboh se-Sulawesi Tengah, bahkan menjadi satu sejarah buat misi penginjilan Indonesia, karena kepala suku yang semua yang paling ditakuti, dihormati dan dituakan di suku Wana di seluruh Sulawesi Tengah, itu akhirnya kita injili. Umur 92 tahun, dia punya kekuatan, punya magic, punya ilmu. Ya, karena orang turun gunung 6 jam, dia hanya cukup 1 jam berjalan kaki, ya. Dan akhirnya kita injili, dia menyerahkan hidupnya menerima Yesus. Dan hari itu juga saya nggak pikir panjang, tantang dia baptis, dan akhirnya dibaptis. Satu desa keluar dan sempat heboh, saudara. Dan dari hasil penginjilan misi ini luar biasa, 10 gereja akan kita dirikan di seluruh suku Wana di pedalaman Sulawesi Tengah. Mereka disebut suku Ta karena tinggalnya di atas pohon, saudara. Dan dalam misi ini kami bawa barang itu hampir 1 ton lebih, totalnya 3,1 ton, tapi 2 ton kami bagi di bawah, ya, Alkitab, susu, makanan, pakaian baru, ikan asin, beras, ya, mie instan, itu kita bawa dan melibatkan 70 porter. Dan ini menjadi satu misi penginjilan terbesar, ya. Tadi saya bilang jalan kaki 6 hari 6 malam, tapi puji nama Tuhan, Tuhan kasih stamina fisik yang kuat buat saya secara pribadi.
Dan akhirnya anugerah Tuhan, kemarin saya dapat kabar 10 hari yang lalu dari gereja GPD di sana bahwa kepala sukunya bela-belain turun gunung hanya buat ibadah hari Minggu. Dan akhirnya mereka minta dirikan satu gereja dan doakan karena diprediksi satu kampung ini saudara akan menjadi orang percaya. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Nah kita punya resolusi dalam kehidupan ini saudara. Ya, nah ketika Anda memasuki tahun yang baru tentunya saudara ingin melihat, saudara rindu janji-janji Tuhan digenapi, ya jawaban-jawaban doa dipenuhi, apa yang saudara gumulkan di tahun 2021 itu dipenuhi di tahun 2022 ini. Nah, ada 4 hal saya bagikan dalam waktu 30 menit ini, apa yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini, saudara. Yang pertama, Yeremia 29 ayat 11, ini ayat yang tidak asing, ya. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Poin pertama, Bapak Ibu dengan saya di tahun 2022 ini, situasi apapun yang kita alami, kita harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Dari kutipan ayat ini kita perhatikan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan disertai, diberkati, dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, banyak pengalaman di tahun 2021, baik suka, duka, kemenangan, atau kekalahan. Tapi satu hal, saya sebagai hamba Tuhan ingatkan, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya, sampai detik ini, saudara. Ya, dibuktikan di dalam kitab Ratapan, dikatakan bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari buat kehidupan kita. Bahkan kalau kita perhatikan ayat ini, orang boleh memprediksi tahun 2022 semakin tidak baik. Apalagi ada virus jenis baru, Omikron, saudara. Ya, orang semakin panik, semakin ketakutan. Orang-orang yang kemarin liburan dari Turki, dari beberapa negara itu membawa virus ini ada di tengah bangsa kita, dikatakan. Dan keadaannya semakin tidak baik, situasi politik yang semakin memanas, menjelang pilpres, segala macam. Tetapi kita Ratapan berkata bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari buat kehidupan kita. Artinya ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan berikan di tahun 2022 ini. Bahkan kalau kita perhatikan kitab Ratapan ini, kisahnya sama persis ketika Allah memerintahkan Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir selama 430 tahun, ya, menuju ke tanah Kanaan. Dan saat itu kita melihat penyertaan Tuhan itu sempurna, saudara. Ya, ketika mereka di siang hari begitu panas, Tuhan kasih tiang awan menudungi. Ketika malam hari begitu dingin menuntun jalan mereka, Tuhan kasih tiang api untuk menghangatkan tubuh mereka dan menuntun perjalanan mereka. Bahkan ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan kasih mana setiap pagi. Ketika mereka ngomel, komplain, nggak pernah makan daging, Tuhan kirim burung puyuh untuk mereka makan. Dan satu mujizat yang terdahsyat pernah mereka alami, di mana ketika mereka dikejar oleh Fir'aun dengan tentaranya, laut terbelah, mereka menyeberang dan laut itu tertutup kembali. Yang jadi pertanyaan, apakah bangsa ini tetap mengucap syukur melihat keadaan yang ada? Ternyata tidak, saudara. Memang dasar bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tetap ngomel, komplain, saudara. Ya, bahkan beberapa generasi menyembah kepada Allah lain. Nah, kalau kita perhatikan kondisi ini, tanpa kita sadari, seringkali kita ini seperti orang Israel. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena seringkali ketika memasuki tahun yang baru, tidak sedikit orang yang masuk dengan ucapan syukur. Tapi banyak yang ngomel, komplain, melihat keadaan yang ada. Mereka hanya fokus kepada masalah persoalan yang ada. Padahal kalau kita perhatikan, seberat apapun yang saudara Bapak Ibu alami selama hampir 3 tahun kita mengalami COVID di tengah bangsa kita, saudara, kita perhatikan Tuhan itu sangat baik buat kehidupan kita. Meskipun beberapa di antara kita kehilangan orang kita kasih. Saya sebagai pendeta pun kehilangan 30 sahabat meninggal karena COVID. Rata-rata hamba Tuhan. Ya, bahkan saya kehilangan sekretaris pribadi saya di yayasan, ya, yang saya pegang. Umurnya masih muda, anaknya baru 4 tahun, 32 tahun. Dari youth saya kenal, pernikahan saya berkati, saya pikir dia bisa survive, saudara. Ya, karena hari itu benar-benar semua rumah sakit full, saya berusaha cari sampai ke Buddha Suci juga yang ada di PIK, itu semua full, saudara. Sampai akhirnya dapat rumah sakit di Sunter, ya, itu 3 hari 3 malam duduk di kursi roda, nggak dapat bed. Hari keempat baru dapat bed, nyawanya tidak tertolong di hari ke-8. Nah, banyak kita mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu, tapi percayalah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang mengikuti Zoom pada saat ini, satu bukti penyertaan Tuhan yang sempurna dan Tuhan mengasihi kehidupan kita. Seberat apapun, 2021, 2020 ke belakang, bukti penyertaan sempurna hari ini, sudah di minggu ketiga, saudara dengan saya masuk tahun 2022, hadapi tahun ini.
ya, penuh kemenangan. Dan kita yakin dan percaya di tahun ini Bapak Ibu di PD Persekutuan Mulia pada saat ini akan disertai dengan Tuhan dengan sempurna. Amin saudara. Jadi hadapi hidup ini jangan pernah takut, ya, Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Nah yang kedua, biasanya memasuki tahun yang baru saudara, Ibrani 11 tentang iman ayat 1 dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, yang kedua, memasuki tahun yang baru, saudara dengan saya harus memiliki gambaran yang positif. Iman dan gambaran yang positif. Saya kasih ilustrasi begini. Saudara mungkin yang ikut Zoom ini ada yang suka melukis, entah itu SD, SMP, waktu SMA, bahkan kuliah. Ya, saya kebetulan waktu kecil SD, ya, saya mengikuti 2 lomba. Yang pertama saya pernah ikut lomba renang, yang kedua saya pernah ikut lomba lukis, saudara. Nah ada 3 step dalam orang melukis atau menggambar. Hal pertama, biasanya kalau orang ingin melukis, kalau orang ingin menggambar, dia akan imajinasikan terlebih dahulu apa yang akan dia lukis, dia gambarkan. Ya. Yang kedua, dia mulai sketsa, saudara, di kanvas, ya, di buku gambarnya. Dia mulai sketsa. Dan yang ketiga, baru dia lukiskan. Nah, saudara memasuki tahun yang baru, seperti menggambar, Roh Kudus akan memberikan gambaran dalam pikiran. Ya, karena kan tadi dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang ingin saudara harapkan terjadi di tahun 2022, gambarkan dengan iman Anda. Ya. Anda beriman, oh Tuhan, aku percaya tahun ini suamiku lebih baik, istriku lebih baik Tuhan, kesehatan tubuhku lebih baik, pekerjaanku lebih baik, perusahaan yang di mana aku bekerja, perusahaan Mulia Industri ini jauh lebih baik, mertuaku bertobat Tuhan tahun ini, keuanganku dipulihkan, hutangku lunas dengan cara yang ajaib. Saudara, Anda harus memiliki gambaran iman yang positif di tahun ini, saudara. Semua hal-hal negatif saya katakan, jangan ada di dalam pikiran Bapak Ibu dengan saya. Setuju, katakan amin, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu harus memiliki gambaran yang positif. Mazmur 81 ayat 10 bilang begini. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tangkaplah ini, saudara. Buatlah pengakuan iman kepada Tuhan, bukalah mulutmu lebar-lebar. Nah, saudara, Tuhan itu tidak suka dengan pengakuan yang negatif. Ya, kita ingat, saudara, ketika di dalam waktu Allah memerintahkan Musa untuk mengutus 12 pengintai sebelum masuk tanah perjanjian. Saat itu kan 12 pengintai ini memberikan gambaran yang positif, negatif tentang wilayah yang akan mereka masuki, ya, benteng yang berkubu, dihuni oleh penduduk yang dengan tubuh postur seperti raksasa. Mereka memberikan gambaran yang mengkhawatirkan, menakutkan, gambaran kegagalan bagi orang Yahudi pada saat itu. Tetapi ketika Tuhan mengutus Yosua dan Kaleb pada saat itu, saudara, Yosua dan Kaleb ketika melihat hal seperti itu, saudara, dia langsung memberikan gambaran yang positif, menguatkan orang Yahudi, dan mereka berkata, Yosua dan Kaleb, ini tanah adalah tanah yang diberikan Tuhan untuk kita masuki. Tanah yang penuh kemenangan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Saudara ingat baik-baik, di tahun 2022, mari memiliki gambaran yang positif. Situasi terberat apapun yang saudara mungkin pernah alami di tahun 2021, saudara, saya katakan, jangan dibawa di tahun 2022. Ya, orang secara dunia memprediksi ini tahun yang semakin tidak baik. Ya, penyakit, virus akan semakin bertambah-tambah lah, saudara. Tapi kalau kita percaya kepada firman Tuhan, apalagi digenapi dalam Yesaya 43 ayat 19, biasanya kalau masuk tahun baru saya suka sampaikan ayat ini. Dikatakan di Yesaya 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, tahun 2022, kita harus mempunyai gambaran yang positif. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Dia membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara kehidupan. Ini bicara apa? Kehidupan yang begitu sulit. Ya, kondisi keuangan kita yang mungkin tergoncang. Sakit penyakit yang melanda muka bumi ini. Tetapi itu Tuhan janjikan, dia akan jadikan kebun buah-buahan.
di dalam padang gurun. Wah, saudara, ini bukan hal yang mudah, tetapi kalau saudara punya iman seperti ini, saya yakin dan percaya, ya, memang setiap orang itu punya padang gurun. Padang gurun itu padang yang gersang. Padang gurun bicara orang gampang tersesat, saudara. Padang gurun, saudara nggak bisa shortcut. Di padang gurun persoalan, cuman satu, kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, semua saudara yang ada di persekutuan doa di tempat ini, saya yakin dan percaya, mari di poin kedua ini, Bapak Ibu, engkau harus punya iman dan memiliki gambaran yang positif, ya, untuk menyongsong tahun 2022 ini. Yang saya katakan, tanah yang meskipun kita belum melihat, tetapi dengan mata iman kita berkata, tahun ini Tuhan sediakan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Pekerjaan saudara diberkati, rumah tangga Anda diberkati, kesehatan tubuh Anda dipulihkan, dan banyak persoalan-persoalan yang Tuhan jawab, di mana pergumulan itu sudah sekian tahun saudara gumulkan, tapi tahun ini Tuhan memberikan kemenangan. Amin, Bapak Ibu. Hal ketiga, saudara, yang tidak kalah penting, kalau saudara dengan saya memasuki tahun yang baru, Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dengan kata lain, saudara, kalau dulu orang menganggap letak kekuatan, kehebatan seseorang itu di ototnya. Makanya kalau Anda nonton film-film zaman dahulu, Hercules, Achilles, saudara, Simpson, itu laki-lakinya berotot, badannya kekar-kekar, dada bidang, perutnya six pack, nggak ada one pack ke depan, saudara. Ya, sekarang laki-laki kan banyak one pack ke depan. Nah, ketika orang melihat postur tubuh begitu kuat, orang langsung berkata, ini orang hebat. Tetapi dengan berjalannya waktu, ditemukannya teknologi. Saat ini kita pakai Zoom, ya. Di kantor saudara ada komputer, ya, ada internet, ya, kita memakai alat pendingin segala macam. Itu teknologi sudah diciptakan, alat-alat perang. Pemikiran kehebatan manusia itu ada di otot dan di otak mulai bergeser. Tapi saat ini, kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, firman Tuhan jelas itu benar, saudara. Kalau dulu orang mungkin berkata, oh, karena diciptakan teknologi, maka kepintaran di otak. Ya, karena dia kuat, maka kepintaran di otot. Tetapi Amsal 4 berkata, sumber kehebatan manusia itu bukan di otak Anda, bukan di otot Anda, tapi ada di hati Anda. Dengan kata lain, hidup saudara hari ini ditentukan oleh hati Anda. Rumah tangga saudara hari ini ditentukan oleh hati Anda. Kesehatan tubuh hari ini ditentukan oleh hati Anda. Hubungan kita dengan sesama ditentukan oleh hati kita. Kalau dulu, saudara mungkin pernah mengalami kegagalan. Ya, dan sifat daripada manusia sampai hari ini tidak berubah. Anda berbuat 1000 kali kebaikan dengan 1000 kali kesalahan. Yang mana yang dilihat manusia? Cenderung yang 1 kali, saudara. Nah, ketika Anda sudah berubah, hidup Anda mulai mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda mulai percaya dan bertobat, penghakiman di dunia ini terus terjadi, saudara. Dan saya sangat disayangkan. Makanya ajaran tentang kasih seringkali ditujukan kepada murid di kitab 1 Yohanes 3. Ya, Petrus, Yohanes menulis demikian, Tuhan Yesus pun berkata, kalau engkau ingin mengasihi aku, engkau harus mengasihi sesama. Tetapi ketika Anda menghadapi penghakiman, Anda dilecehkan, Anda dihina, saudara pegang satu moto, peduli dengan apa yang Tuhan ucapkan buat hidupmu, bukan apa yang manusia perkatakan buat kehidupan Anda. Saudara tidak bisa menahan dalam hidup ini untuk orang tidak membicarakan Anda. Anda nggak bisa menahan untuk orang nggak gosipin Anda. Anda nggak bisa menahan orang untuk tidak menganggap saudara. Tetapi satu hal yang bisa engkau lakukan, engkau bisa menahan hatimu untuk tidak sama dengan mereka. Amin, saudara. Jadi pegang prinsip ini. Penghakiman apapun yang saudara lakukan, terima, saya katakan. Masuk tahun 2022, udahlah saudara. Nggak usah peduli dengan apa yang manusia ucapkan. Tapi peduli apa yang Tuhan ucapkan buat kehidupan Anda. Hidup nasib masa depan Anda bukan ditentukan perkataan orang. Ya, perkataan orang tidak akan menghidupi Anda. Ya, saudara. Jadi perhatikan baik-baik. Dalam hidup ini, saudara harus memiliki hati yang baru. Buang semua hati yang keras, hati yang tidak mengampuni, buang semua sampah. Jangan menoleh ke belakang lagi, fokus saja kepada kekekalan. Hidup ini singkat, saudara. Umur manusia 70-80 tahun. Saya saat ini umur sudah 50. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong jangan panggil saya pulang sebelum 1000 gereja ini berdiri. Karena visi ini saya dapat kuat sekali. Ya, bahkan benar-benar audible saya dengar suara Tuhan itu tahun 2017 untuk saya melakukan misi amanat agung ini. Karena saat ini maaf kata kondisi gereja di muka bumi ini, perintah agung ini, amanat agung sudah tidak lakukan. Gereja berlomba-lomba membuka gereja besar, tapi penginjilan sudah tidak dilakukan, saudara. Tetapi ini menjadi beban saya. Memang taruhannya nyawa, Bapak Ibu, jujur.
taruhannya nyawa. Bahkan saya sudah bilang sama jemaat yang saya gembalakan, saya bilang kepada istri dan anak-anak, kalau suatu hari papi penginjilan tidak kembali karena something, sesuatu, ya, lakukan apa yang saya lakukan, teruskan kembali, saudara, karena tanggung jawab saya memang berat. Ya, ini di suku Yali nanti 15 Februari, barang sudah saya kirim 904 kg, itu ongkirnya aja 42.500.000, saudara. Ya, kemarin sempat kebingungan karena kalau saya nggak dapat pesawat charter, saya harus jalan 14 hari 14 malam, saudara. Makanya kemarin nih saya baru turun dari Gunung Selamat. Ya, saya setahun tuh latihan naik fisik tuh, latihan naik gunung tuh 2-3 kali. Saya tuh udah 30 gunung lebih seluruh Indonesia. Saya taklukkan dan yang tertinggi. Kemarin saya naik Gunung Selamat tertinggi Jawa Tengah. Meskipun kuku kaki belum tumbuh, udahlah saya bilang tes fisik dulu karena di sana berat. Setiap hari itu jalan 9 jam dan hari kelima itu paling berat karena saya jalan 2 kali 24 jam. Itu harus mendaki lereng Gunung Jayawijaya, itu suku Yali di sana, saudara. Dan di sana mumpung, saya katakan, saat ini kantong-kantong Kristen yang mulai dikuasai, dihijaukan, secara silent saya mulai masuk, saudara. Bagaimana direbut kembali? Karena Papua sudah habis, Bapak Ibu. Jujur, sedih, saudara. Ya, saya penginjilan banyak. Kemarin di Kalimantan juga berusaha dihijaukan, kita cepat bangun gereja dengan 16 Kristen yang ada di sana. Kemarin di suku Binggi juga sama, ketika saya datang, jemaat sangat miskin, akhirnya saya kasih ternak babi semua, ya, saya kasih 1 ekor babi betina bagi setiap warga, dan jantannya saya kasih 5 ekor buat kepala suku. Bulan 4 saya harus kunjungi ke sana, supaya taraf hidup mereka itu ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu dukung saya dalam doa, karena misi tugas saya ini sangat berat, dan nyawa taruhannya sebagai seorang penginjil yang masuk-masuk suku pedalaman, terasing, jalan kaki berhari-hari, naik perahu yang cuma muat 2-3 orang, kita harus masuk ke pulau-pulau kecil. Ya, kuncinya ketika hati kita dipulihkan, pelayanan apapun yang Tuhan percayakan pasti akan berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, yang keempat, saudara, ya, apa yang harus kita lakukan? Yohanes 21, saya baca ayat 4 sampai ayat ke-6 dengan cepat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menambarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, saudara, yang keempat, tahun baru, hal yang baru Tuhan pasti berikan, saudara. Selama 3,5 tahun, ketika mereka ikut Yesus pelayanan, melihat Yesus melakukan banyak mukjizat, berjalan di atas air, ngusir setan di Gerasa, menyembuhkan begitu banyak orang timpang, buta, dan tuli, dan akhirnya membangkitkan Lazarus yang mati, saudara. Tiba-tiba, ketika Yesus disiksa sedemikian rupa dan mati dipakukan di kayu salib, para murid merasakan kekalahan yang luar biasa. Mereka berharap Tuhan itu menjadi raja bagi orang Yahudi, mempermalukan orang Roma pada saat itu, saudara. Nah, ketika dalam keadaan frustasi melihat gurunya disalibkan, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Petrus dan teman-temannya kembali ke Galilea. Karena sudah nggak ada kerjaan, awal panggilan mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan saat itu, malam hari itu, no choice, tidak ada pilihan. Murid-murid, teman-temannya diajak untuk mencari ikan. Dan semalaman mereka mencari ikan menggunakan kemampuan pengalaman yang mereka punya. Mereka tidak dapat seekor ikan pun, dan Yesus saat itu ada di pinggir pantai dan berkata, "Hai anak-anak, adakah di antara kalian punya lauk pauk?" Mereka berkata, "Tidak ada." "Tebarkan jaringmu di sisi kanan perahumu, maka engkau akan beroleh." Dan ketika mereka taat, mereka tebar. Waduh, ikan besar-besar, jaringnya makin koyak. Saudara, di penutup firman Tuhan ini, ada 3 hal dengan cepat saya bagikan. Di tahun 2022 ini berdasarkan kisah ini, saudara. Yang pertama, saudara harus menganalisa hidup Anda. Ya, para murid ketika pertama kali dipanggil, kejadiannya sama. Ketika mereka semalaman mencari ikan, tidak mendapatkan seekor pun. Tapi Yesus sebelum disalibkan berkata, "Bertolak ke tempat yang dalam." Ketika Yesus sudah bangkit, ya, Yesus berkata, "Adakah di antara kalian punya lauk paku?" Tidak ada. "Tebarkan jaringmu di sisi kanan perahumu." Kenapa Yesus berkata, "Tebarkan jaringmu di sisi kanan perahumu"? Kalau Yesus berkata, "Tebarkan jaringmu di sisi kanan perahumu", asumsinya para murid menebarkan jaring sepanjang malam ke sebelah kiri, ya saudara. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman ketika pertama kali Yesus panggil mereka, mereka berpikir bertolak ke tempat yang dalam atau sisi kiri, itu tempat yang dalam, ikan besar pasti mereka beroleh. Tetapi sudah berubah, saudara. Ya, sisi kanan bicara sisi kemuliaan, meskipun nggak masuk akal. Jaraknya sangat dekat, saudara. Ya, tetapi ketika mereka taat,
akhirnya mereka beroleh. Saudara, perhatikan, analisa hidup kita. Apa yang merugikan hidup kita? Ya, hal-hal dalam rumah tangga, keuangan kita, bisnis kita. Kalau sudah rugi, jangan lagi bekerja di sisi yang sama. Dalam arti, cara yang salah, saudara. Saudara serubah haluan Anda. Minta hikmat Tuhan. Tuhan, tahun ini, dalam pekerjaan apa yang harus saya lakukan? Supaya menguntungkan kehidupanku, saudara. Nah, saudara, banyak orang gagal dalam hidup ini. Sudah tahu salah, masih terus dilakukan. Ambil contoh lah, saudara. Ada orang main judi. Ya, sudah tahu kalah, kenapa terus main judi? Ternyata, saudara, ya, selama ini awalnya dia pernah main judi dan menang besar. Dan akhirnya main lagi, kalah lagi. Udah tahu kalah, dia terus main, saudara. Entah pasang togel atau judi secara langsung, saudara, online maupun langsung ke kasino. Karena dia berkata, dulu saya pernah menang. Akhirnya udah tahu salah, sisinya salah, masih terus dilakukan. Saudara, tahun 2022, analisa hidup kita. Semua yang salah, semua yang tidak berguna, kita tinggalkan. Sisi kanan bicara sisi kemuliaan dalam hidup ini. Nah, yang kedua, saudara, dari kisah ini, ya, seringkali Tuhan arahkan kita ke tempat yang berlawanan dengan logika normal. Kenapa Yesus berkata tebarkan jaringmu di sisi kanan perahumu? Dan saat itu nggak masuk akal. Saya seorang yang sering mancing mania. Saya hobi dua. Kalau nggak mancing, ya saya tuh pemancing laut dalam. Saya ada tim mancing mania Indonesia, bahkan ada tim mancing mania Asia itu yang pernah ajak saya. Ya, ikan yang saya tangkap itu bukan porsi ikan kecil, yang satu ekor saya bisa dapat 35 kg. Ya, itu butuh mental, fisik, bahkan butuh skill yang luar biasa. Saudara, saya sedikit banyak tahu tentang laut. Kalau gunung sih, ya udah kelotokan lah. Saya pernah di pelatihan tim SAR, ya dilepas di alam bebas dengan satu pisau komando pun, istilah kasarnya saya bisa survive, saudara. Nah, di laut, Bapak Ibu, kalau sudah pagi, sisi kanan itu jaraknya, kalau di Alkitab ini, cuma 200 hasta. Satu hasta itu sekitar 45 cm, 90 meter. Air udah surut. Kita nyemplung pun, itu mungkin perahu akan kandas sepinggang airnya. Logikanya nggak mungkin dapat ikan basah. Tapi ketika Yesus berkata, tebarkan jaringmu di sisi kanan perahumu, itu nggak masuk akal, nggak masuk logika. Tapi ketika mereka taat, saudara, wow, dahsyat. 153 ekor ikan besar-besar, jaring mereka nyaris koyak. Bapak Ibu, kalau Tuhan seringkali arahkan kita ke tempat yang nggak masuk akal, tapi kalau itu perintah Tuhan, saudara, ya lakukan. Cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan beda. Murid-murid ketika sebelum Yesus disalibkan, nggak dapat ikan juga, Yesus berkata, bertolak ke tempat yang dalam. Mereka menggunakan skill, pengalaman mereka. Oh, kalau sisi tempat yang dalam, pasti sisi kiri, nggak mungkin kanan. Akhirnya dengan skill yang ada, pengalaman yang ada, mereka tebarkan, nggak dapat, saudara. Tapi Tuhan berkata, ke sebelah kanan, meskipun nggak masuk akal, meskipun nggak masuk logika, kalian lakukan, maka engkau akan beroleh. Saudara, perhatikan baik-baik di poin kedua ini. Dan yang terakhir, saudara, setiap kali Tuhan itu minta kita berkorban. Ya, perkataan Yesus berkata, adakah di antara kalian mempunyai lauk pauk? Seolah-olah Yesus itu nggak punya makanan. Padahal kalau kita perhatikan ayat ini, waktu mereka nggak dapat ikan seekor pun, kan jelas Alkitab berkata, di pinggir pantai, Yesus sudah siapkan roti bakar dan ikan bakar. Wah, dahsyat, saudara. Memasuki tahun ini, saudara, Tuhan ajarkan, Tuhan itu ingin kita sejajar dengan Dia, sinergi dengan Dia, dalam hal melayani Dia, saudara. Dia kasih kesempatan untuk kita, untuk ambil bagian. Ya, apa yang sudah bisa berikan dalam hidup ini? Ya, saudara mungkin nggak bisa tawur uang Anda dalam pelayanan, atau masih sedikit benar. Paling tidak Anda bersinergi dengan Tuhan. Anda doakan hamba-hamba Tuhan. Anda aktif dalam pelayanan, saudara. Ya, saudara. Nah, ini luar biasa. Dan Tuhan berpesan di poin terakhir ini, jangan khawatir. Mereka saat itu, malam itu, tidak dapat seekor ikan pun, dahsyat. Tuhan sudah siapkan roti bakar dan ikan bakar untuk mereka makan. Ini artinya, seberat apapun tantangan di tahun 2022, jangan pernah khawatir. Ya, 3 hal ini perhatikan baik-baik. Mari di tahun 2022 ini saya katakan, saudara penuh antusias masuk di tahun ini. Jaga hati Anda. Jangan pernah takut. Libatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Maka rahmat Tuhan, ya, saya mau katakan, Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Akan menuntun kita di tahun ini dengan penuh kemenangan. Situasi terberat apapun, saya kena percaya persekutuan doa, PD Mulia Industri, semua yang terlibat akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini dalam waktu yang singkat, cuma 45 menit. Kami boleh mendengar isi hati-Mu, Bapa. Berkati
pada siang hari ini bangsa dan negara kami yang sedang berjuang menghadapi COVID ini. Ya, situasi ekonomi Tuhan pulihkan, politik Tuhan berikan keamanan. Berkati PT Mulia Industri, seluruh manajemen karyawan serikat kerja yang ada Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Semua owner perusahaan, Engkau berkati kehidupan mereka. Bahkan aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Januari, umur panjang, kesehatan Kau berikan dalam kehidupan mereka. Dan untuk setiap mereka yang mendengar firman Tuhan, maupun yang tidak hadir pada saat ini, yang mungkin nanti akan lihat YouTube ya Tuhan, Engkau berkati. Ya, berikan kekuatan kepada mereka. Untuk anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit penyakit di persekutuan doa di tempat ini, baik mereka yang mengenal Tuhan maupun belum mengenal Tuhan, berkati, sembuhkan. Kau Allah, Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan bagi mereka yang mungkin ditinggalkan oleh keluarga mereka di awal tahun ini, yang sedang berduka, oh Tuhan, berikan penghiburan sejati. Terima kasih, kami serahkan pertemuan Persekutuan Doa Mulia Industri 28 Januari, Evangelis Iin Cipto Wenas yang akan berbicara. Engkau urapi dia Tuhan, pakai anakmu ini menjadi selalu berkat. Terima kasih buat firman singkat pada saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Amin.